Ya, di kafe itu Nika Ardila pada saat itu terenggut nyawanya dan tewas karena kecelakaan. Well, hi. Aku udah Adrian. Oh, sorry, buka masker dulu ya. Halo, aku udah Adrian dan di malam hari ini, di malam hari yang sesunyi ini dan gelap sepi ya. Sekarang ini tepatnya jam 9 malam lewat 1 menit. Aku sama kawan-kawanku ini, bukan kawan sih, lebih tepatnya ini saudara. Ini lagi ada di Jalan Riau ya. Jalan RE Marta Dinata, Bandung. Nah, kenapa aku datang ke sini? Kenapa aku main ke sini? Dengan tiada lain tiada bukan, itu tujuannya adalah kita bakal menelusuri tempat penyanyi legendaris di mana dulu itu pernah mengalami kecelakaan tragis hingga merenggut nyawanya kecelakaan tersebut. Oke. Siapa tiada lain tiada bukan adalah Nika Ardila yang dulu pernah kecelakaan di tempat ini. Jadi ya daripada banyak ngomong, kita langsung jalan aja yuk. Ya, jadi tempat ini tuh Jalan Riau ini dulu itu adalah jalan yang rame dulu tuh. Jadi kisah sedikitnya gini ya. Aku ceritain kisah sedikit tentang Nika Ardila. Nika Ardila itu adalah seorang penyanyi yang meninggal di bulan Maret, tepatnya 19 Maret 1995. Waktu itu Nika Ardila kisahnya itu adalah motor berisik, sorry guys. Jadi Nika Ardila itu adalah penyanyi yang meninggal di 19 Maret 1995, di mana pada saat itu bersama kawan-kawannya, ada juga manajernya di situ, mengendarai mobil Honda Civic Genio berplat D27AK ya. Platnya D27AK Civic Genio, dan kejadian itu adalah menabrak trotoar. Nah, itu bukti nyatanya itu masih ada sampai sekarang, dan ini semakin berkembangnya waktu, semakin dilupakan oleh banyak orang, terutama dari orang-orang milenial zaman sekarang yang mungkin mana tahu juga Nika Ardila itu siapa kan. Nah, kejadian itu bermula katanya, sorry di jalan, rame banget jalannya. Aku pikir tuh udah sepi, karena ini udah lagi Bandung tuh biasanya meski lagi udah sepi ya biasanya ya. Nah, ini nggak tahu kenapa lagi rame aja gitu kebetulan. Nah, oke, baik lagi. Jadi kejadian itu adalah Nika Ardila itu baru pulang dari clubbing lah ya, pulang dari clubbing karena waktu itu beliau usianya masih 19 tahun, masih muda lah ya, karena dulu masih usia muda. Jadi akhirnya clubbing sama manajer dan segala macamnya. Di tengah saat itu almarhumah Nika Ardila itu sedang naik daunnya, sedang ini ya, sambil jalan yuk, sedang namanya tuh lagi tenar-tenarnya, dan akhirnya bawalah mobil ke sini, dan banyak isu-isu yang beredar katanya Nika Ardila itu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadarkan diri, pokoknya ya dalam keadaan mabuk lah, karena mungkin habis dari clubbing ya. Siapa sih yang kalau nggak dari clubbing itu nggak mabuk gitu kan? Pasti namanya dari clubbing itu pasti biasanya minum-minuman. Tapi menurut pengakuan dari manajer Nika Ardila yang aku riset dulu di internet dan segala macamnya, bahwa ternyata Nika Ardila itu saat itu tidak sedang dalam keadaan mabuk. Almarhumah itu pada saat itu dengan keadaan sadarkan diri, full, tidak mabuk, dan pada saat ke clubbing juga itu hanya meminum jus jeruk, jadi tidak mabuk gitu. Dan pada saat otopsi polisi biasanya kalau habis kecelakaan itu kan kayak ngotopsi gitu kan, itu katanya itu tidak ditemukan kadar alkohol sedikit pun dalam tubuhnya. Jadi isu-isu itu merupakan isu-isu bisa dibilang hoax ya. Jadi yang beredar dulu itu bisa dibilang hoax atau tidak benar, berita tidak benar. Nah, ini kita udah semakin dekat dengan lokasi kejadian di mana almarhumah Nika Ardila itu merenggut nyawanya ya. Bukan merenggut nyawanya, terenggut nyawanya karena kecelakaan. Nih, tolong kamu shoot ke sana, ke kafe itu tuh. Ya, di kafe itu, aku nggak mau sebut namanya, baca sendiri aja lah. Baca sendiri, nggak kebaca, syukur. Dah, lebih bagus kebaca gitu kan, daripada soalnya endorse bos. Di situ tempat kecelakaannya, di mana Nika Ardila pada saat itu terenggut nyawanya dan tewas karena kecelakaan. Ada beberapa spekulasi juga pada saat kecelakaan, di mana ada orang yang bilang tewas di tempat, ada orang yang bilang saat perjalanan menuju rumah sakit akhirnya tidak sadarkan diri dan tidak terselamatkan begitu. Nah, mending kita lihat langsung aja lebih dekat tempat. Mending kita lihat langsung aja lebih dekat tempat TKP-nya saat almarhumah Nika Ardila itu meninggal. Oke, yuk kita ikuti. Oke, tadi kita udah nyebrang jalan. Nah, setelah nyebrang jalan akhirnya kita sampai benar-benar persis di titik di mana almarhumah Nika Ardila itu terenggut nyawanya karena kecelakaan. Ini salah satu benda saksi bisu yang menjadi kejadian waktu itu
almarhum Nika Ardila berpulang karena kecelakaan. Ini kalau kita lihat dulu ya, ini di sini. Ini tuh kalian lihat nggak? Di sini tuh ada bekas kayak ini ya, kayak poster, kayak apa ya, kayak bukan banner, kayak apa ya, kayak spanduk, poster kayaknya, poster yang ditempel di sini. Ini tuh dulu ada ininya, ada gambarnya, gambar dari almarhum Nika Ardila, foto dari almarhum Nika Ardila untuk mengenang bahwa beliau itu menghembuskan nafas terakhirnya di tembok ini. Jadi kita juga akhirnya bisa mengetahui ini adalah salah satu tempat yang bisa dibilang udah lama tidak tersebut, udah lama nggak ke-expose juga gitu kan, karena juga udah lama, karena udah tepat 25 tahun yang lalu, 1995 sampai sekarang 2020, tepat 25 tahun yang lalu itu kejadiannya. Dan 25 tahun yang lalu itu kejadiannya adalah Nika Ardila menghembuskan nafas terakhir di sini gitu. Ini juga jadi pelajaran bagi kita semua, untuk kita sebagai pengguna jalan juga, agar kita selalu hati-hati dalam berkendara. Terus tambahan sedikit ya, ada sumber yang menyebutkan bahwa pada saat itu almarhum Nika Ardila pada saat mengendarai mobilnya itu tidak mengenakan seat belt. Nah, itu juga jadi pelajaran kita buat nanti, buat kalian juga semua, atau mungkin untuk sekarang, biar kita tuh kalau kita terutama pakai mobil ya, itu selalu menggunakan seat belt. Walaupun memang seat belt tuh kadang-kadang kalau pakai jalan dekat gitu kan, jalan dekat cuma kemana gitu nggak usah pakai seat belt. Tapi di jalan nggak ada yang tahu di jalan itu, kata yang almarhum bapakku bilang itu menabrak atau ditabrak. Jadi lebih baik kita jaga safety semaksimal mungkin, pakai seat belt kalau di mobil, dan di motor usahakan pakai helm. Itu menjaga banget buat kita mereduce kecelakaan, karena dimanapun kecelakaan tidak ada yang tahu begitu. Nah, dari sini juga kita belajar suatu hal tersebut, dan kita juga mendapatkan suatu informasi bahwa tembok ini merupakan saksi bisu almarhum Nika Ardila menghembuskan nafas terakhirnya begitu. Oke, mungkin kayaknya segini aja informasi yang aku bisa berikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. And yes, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. Okay, remember guys, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button and turn on the notification by pressing the ring button. I'm Bradian as a grandmaster of the cult. Well, see you on the other side. See ya.